Makhluk adalah kita yang diciptakan. Khaliq adalah Allah. Dan perilakunya adalah akhlak. Maka dari itu Nabi diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita juga telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan kekuatan Allah, pastilah hotel tentrem ini nggak bakal berdiri. Kalau bukan karena kemurahan Allah, kita semua tidak akan hadir di tempat ini. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa merasakan kenikmatan bulan Ramadan ini. Dan kalau bukan karena Allah, kita pun tidak bisa diberikan kekuatan dalam merasakan kenikmatan ibadah puasa. Karena inilah karena Allah. Semuanya adalah berkat kemurahan Tuhan. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah. Lantas, kalau kita berbicara abid ibadah, konon katanya sekarang disinilah salah satu kemunduran umat, yang dimana mereka memblok-blokkan mana itu dunyawiyah dan ukhrawiyah, mana itu amaliyah islamiyah dan amaliyah dunyawiyah, mana itu dunia dan mana itu akhirat, mana itu agama, mana itu dunia. Dulu ketika saya di kampus, pas di terakhir saya membuat skripsi berjudul At-Tawazun, yaitu keseimbangan. Karena saya mendengar waktu itu kiai saya, Kiai Haji Adrian Mafatihullah Karim, ketika saya berada di pondok pesantren Latansa, beliau mengatakan, mengutip satu ayat yang berbunyi wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dari ayat itu dijelaskan wabtagi fima atakallahu daral akhirah, wahai umat manusia, wahai hambaku, dan carilah segala sesuatu yang Allah takdirkan sesuatunya itu di muka bumi ini untuk negeri akhirat. Akan tetapi ayat tersebut juga Allah mengingatkan wala tansa artinya jangan lupa, wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kamu lupa terhadap kehidupan kamu di dunia. Oleh karena itu ayat tersebut menjelaskan terkait tentang tawazun, keseimbangan moral dan material, keseimbangan spiritual kita, hubungan kita vertikal kepada Allah, serta hubungan kita kepada makhluk, serta ma'isyatuna, kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu siapa bilang bekerja itu tidak ibadah? Tidak. Bekerja adalah ibadah. Karena ibadah itu dibagi menjadi dua, Pak. Yang pertama ibadah mahdhah, dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim sesuai dengan rukun Islam. Adik-adik apa rukun Islam? Yang pertama apa? Syahadatu. Coba ada yang bisa rukun Islam adik-adik, nanti Ustaz kasih hadiah. Ada yang bisa? Ayo coba. Ini adalah isi dari ibadah mahdhah. Coba adik boleh sini. Masya Allah, ini tadi yang qori ya.
Coba rukun Islam ada berapa? 5. Oke, yang pertama Syahadat. yang kedua, Sholat. yang ketiga, Zakat. yang keempat, Berpuasa di bulan Ramadan. dan yang kelima Naik haji. naik haji. Lanjutin, karena nggak semua orang bisa naik haji. Yang kelima, Pergi haji ke Baitullah. jika mampu. Gitu. Oke, tepuk tangan buat adik-adik. Ini hadiahnya, nah lumayan persenan lebaran. Oke. Oke, silakan. Iya. Jadi ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia sesuai dengan rukun Islam. Tadi ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan pergi haji. Lantas ada kategori ibadah yang tidak sesuai dengan rukun Islam, yaitu ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah ghairu mahdoh? Ibadah yang dilakukan seorang hamba, apapun aktivitasnya yang ia lakukan di dunia ini, selain sholat, selain puasa, selain zakat, selain haji, dan selain apa lagi? Cukup ya, udah 5 ya. Nah, selain itu semua, apabila ia melakukan aktivitasnya berniat ibadah kepada Allah dan tidak melanggar syariat Allah, maka itu dinilai ibadah. Sama halnya kayak bekerja. Bekerja itu adalah ibadah. Ibadah ghairu mahdoh. Makanya kata Nabi, apabila seorang bekerja, berangkat kerja, dari rumahnya ia berniat untuk bekerja ibadah karena Allah dalam rangka menghidupi keluarganya, kemudian ia wafat di tengah jalan, apa kata Nabi? Ia dikategorikan sebagai mati syahid. Alhamdulillah. Ada yang mau? Nah begitu, itu adalah ibadah ghairu mahdoh. Makanya bekerja itu merupakan ibadah ghairu mahdoh. Oleh karena itu, poinnya adalah apabila kita bekerja, kita mendapatkan fulus, kita mendapatkan uang. Akan tetapi ada hal lebih yang bisa kita dapatkan daripada itu, yaitu kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Sebelum berangkat bekerja, dalam hati kita berniat kepada Allah, wahai Allah, saya berniat untuk bekerja karena Engkau, lillahi ta'ala. Maka dari itu, setelah itu apabila kita wafat di tengah jalan, insya Allah kita dikategorikan sebagai hamba yang mati syahid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat dari judul ini, ada yang disebut dengan together, iftar together building love. Ini saya teringat dengan hadis Nabi yang berbunyi farhatani lis-shaim. Jadi ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah farhatani lis-shaim, farhatun inda iftarihi, wa yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbi. Yang pertama adalah kebahagiaan yang didapatkan bagi seorang hamba yang berpuasa, yaitu adalah ketika ia berbuka. Makanya disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu berbuka dengan cara bersama-sama, berjamaah. Kata Nabi, uhibbul jamaah, saya sangat mencintai jamaah. Nah, kenapa pada bulan Ramadan ini banyak bukber? Di antaranya mereka berniat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW.